Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat berjumpa dengan channel Islam Sempurna. Adalah sebuah channel yang mengajak kita semua untuk memahami nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan untuk memahami nilai-nilai amal soleh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan pada diri kita akan tumbuh berbagai kekuatan antara lain. 1. Kekuatan untuk bersyukur dan bangga menjadi seorang muslim. 2. Kekuatan dan gairah untuk beramal salih. 3. Memperkuat benteng iman dan amal dari berbagai macam usaha tipu daya, pendangkalan iman, dan pemurtatan oleh orang-orang kafir musyrik dimanapun mereka berada. 4. Semakin yakin dengan janji-janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kemuliaan hidup di dunia yang sementara dan kemuliaan hidup di kampung akhirat surga yang abadi selama-lamanya. 5. Bersemangat, peduli, risau untuk senantiasa ikut ambil bagian dalam usaha amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan dakwah atau syiar Islam sebagai tanggung jawab kita bersama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 55. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak umat Islam yang hanya mengetahui sahabat-sahabat Nabi yang utama seperti Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an. Namun mereka belum mengetahui sahabat-sahabat Nabi yang lain. Padahal jumlah sahabat Nabi yang lain adalah sangat banyak, kurang lebih sekitar 124.000 sahabat. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi dan juga berjuang bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tayangan kedua ini akan kita simak tentang kisah penderitaannya sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Bilal bin Rabah Al-Habsyi ketika masuk Islam. Bilal bin Rabah Al-Habsyi radhiyallahu an adalah
salah satu sahabat yang masyhur. Ia adalah muadzin tetap di Masjid Nabawi. Pada mulanya, ia adalah seorang budak milik orang kafir. Kemudian ia memeluk Islam. Itulah yang menyebabkan ia banyak menerima berbagai siksaan. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Ia membaringkan Bilal di atas padang pasir yang sangat panas, di terik matahari, seraya meletakkan batu besar di dadanya Bilal, sehingga Bilal radhiyallahu anhu sulit bergerak sedikit pun. Lalu dikatakan kepadanya, "Apakah kamu siap mati seperti ini? Atau tetap hidup dengan syarat kamu meninggalkan Islam?" Namun Bilal radhiyallahu anhu tetap berkata, "Ahad, Ahad, hanya satu yang berhak disembah." Pada malam hari ia dirantai dan dicambuk terus-menerus sehingga badannya penuh luka. Dan pada esok harinya, dengan luka itu ia dijemur kembali di padang pasir yang sangat panas sehingga lukanya semakin parah. Majikannya berharap ia akan meninggalkan Islam atau mati perlahan dengan cara tersebut. Orang yang menyiksa Bilal radhiyallahu anhu silih berganti. Kadang Abu Jahal atau Umayyah bin Khalaf. Bahkan orang lain pun ikut menyiksanya. Setiap orang berusaha menyiksa dengan lebih berat. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat hal ini, ia menebus Bilal dan segera memerdekakannya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Arab musyrik telah menjadikan berhala sebagai sesembahan mereka. Dan sebagai lawannya, Islam mengajarkan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan dari lisan Bilal radhiyallahu anhu selalu terucap Ahad, Ahad, karena hubungan dan cintanya yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita banyak melihat cinta yang palsu. Seseorang yang dicintai tentu akan merasa nikmat bila disebut namanya. Kadangkala tanpa tujuan yang jelas namanya akan disebut-sebut. Lalu bagaimana dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pasti akan berguna di dunia dan di akhirat. Cinta itulah yang membuat Bilal radhiyallahu anhu rela disiksa sehingga penderitaan demi penderitaan menimpanya. Meskipun para pemuda kafir Mekah menggiring dan menghinanya di jalan-jalan, ia terus berkata, Ahad, Ahad. Inilah kehidupan yang pernah ia alami, sehingga Nabi Muhammad SAW menjadikannya sebagai muadzin yang selalu berkhidmat mengumandangkan adzan, baik ketika tinggal maupun ketika dalam perjalanan. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ia tetap tinggal di Madinah. Hanya saja ia tidak tahan melihat tempat Nabi SAW yang telah kosong, sehingga ia berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad. Dan beberapa lama ia tidak akan kembali ke Madinah. Suatu ketika ia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Wahai Bilal, betapa dolimnya kamu sehingga kamu tidak menziarahiku." Maka begitu bangun dari mimpinya,
ia segera pergi ke Madinah. Setibanya di sana, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma sebagai cucu Nabi Muhammad SAW memintanya untuk mengumandangkan adzan. Maka Bilal tidak dapat menolak permintaan orang-orang yang sangat dicintainya itu. Ketika Bilal mulai adzan, terdengarlah suara adzan seperti pada masa hidup Nabi Muhammad SAW. Suara itu sangat menyentuh hati orang-orang yang mendengarnya, sehingga para wanita keluar dari rumah-rumah mereka dengan meneteskan air mata. Kemudian Bilal tinggal beberapa hari di Madinah, lalu kembali ke Damsyik, dan Bilal wafat pada tahun ke-20 Hijriah. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita simak dan kita dengar tentang kisah penderitaan sahabat Nabi Muhammad yang bernama Bilal radhiyallahu anhu ini, maka kita berniat untuk mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya, mengamalkannya, dan menyampaikannya kepada orang lain. Silahkan Anda subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng supaya Anda mendapatkan notifikasi jika kami mengunggah video yang baru. Sampai jumpa dalam tayangan video kami yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.